Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Nur Adida selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kali ini, mohon izin dari kami kelompok 2 ingin mempresentasikan laporan ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baik, yang pertama akan dijelaskan oleh Gali Aryo Prayudo. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya manusia bagian perekrutan. Berikut adalah alur flowchart yang akan dibuat. Dimulai dari kemudian memposting lowongan, kemudian ada login dan daftar, terus juga ada verifikasi akun, kemudian ada cek akun, kemudian menampilkan halaman awal, mengisikan biodata bagi calon pegawai, kemudian melihat daftar lowongan, kemudian mengisikan tes, mengirimkan berkas, selanjutnya ada verifikasi berkas dari si manajernya itu tersendiri, kemudian ada mengatur jadwal wawancara, mengirimkan jadwal wawancara, mendapatkan jadwal wawancara, melakukan wawancara, selanjutnya ada pemilihan, dan si manajer melakukan pengiriman data pegawai kepada pembagian keuangan, selanjutnya ada pemberitahuan, dan selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskannya juga alurnya melalui Figma. Baik, di sini adalah tampilan alur untuk si daftar pegawai. Pertama, pegawai haruskan daftar terlebih dahulu, kemudian mengisikan alamat email dan passwordnya, kemudian daftar. Selanjutnya, si pegawai akan mengisikan data dirinya, nama, jenis kelamin, dan alamatnya. Selanjutnya akan mengisikan isi data diri lebih spesifik, mulai dari NIK, tanggal lahir, tempat lahir, pendidikan terakhir, dan juga email. Selanjutnya, si calon pegawai akan memastikan data yang telah diinput apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, maka dapat mengklik tombol lanjutkan. Baik, di sini adalah halaman awal bagi calon pegawai. Di sini saya akan mengilustrasikan pegawai untuk mendaftarkan diri di bagian pemasaran. Saat diklik, bagian tersebut akan menjelaskan bagian pemasaran itu tersendiri, kemudian klik daftar. Nah, di sini si pegawai diharuskan melakukan tes terlebih dahulu sebelum mengajukan pekerjaan yang akan diajukan. Baik, di sini akan diklik tes. Selanjutnya akan ada tes yang telah dibuat oleh bagian manajer. Jadi kita next juga. Setelah selesai atau disubmit, si pegawai diharuskan untuk mengisikan berkas-berkas yang diperlukan untuk mendaftarkan sebagai bagian pemasaran. Berikut adalah tampilan untuk mengisikan bagian berkas yang ingin disubmit. Kemudian disubmit. Setelah disubmit, si calon pegawai akan mendapatkan notifikasi dan juga berupa jadwal wawancara dan link untuk melakukan wawancara di Gmail-nya masing-masing. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sumber daya manusia bagian manajer. Baik, pada sumber daya manusia bagian manajer, diharuskan juga untuk melakukan login, kemudian masuk. Selanjutnya di sini ada dashboard untuk menampilkan total pekerja, total waktu, dan total pekerja yang keluar. Kemudian di sini juga ada pegawai untuk melihat daftar pegawai. Kemudian di sini ada bagian divisi untuk mendapatkan jumlah pekerja yang pada bagian divisi yang akan dikerjakan. Di sini saya akan menambahkan pekerja pada bagian divisi pemasaran. Selanjutnya tambah jumlah pekerja yang ingin ditambah, kemudian diupload. Selanjutnya di sini dapat melihat bagian detail untuk melihat siapa-siapa saja yang sudah melakukan pendaftaran di bagian pemasaran. Selanjutnya kirim informasi wawancara pada calon pegawai. Selanjutnya akan dikembalikan ke bagian status untuk melihat detail mengenai berkas-berkas yang telah dikirimkan. Selanjutnya bagian manajer dapat mengirimkan data tersebut ke bagian keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan proses manufaktur oleh saudari Aisyah. Ya, untuk manufakturnya pertama dimulai, lalu
penggunanya sendiri adalah kepala gudang. Kepala gudangnya nanti akan dapat memasukkan username dan password, lalu sistem akan verifikasi dan mengecek akun tersebut. Jika diverifikasi, maka sistem akan menampilkan dashboard. Berikutnya, kepala gudang dapat memasukkan data stok, bahan baku, dan juga produk ke dalam database. Lalu sistem akan update data stoknya dan mengirimkan data stok tersebut kepada tim pemasaran. Lalu dari tim pemasaran sendiri akan memasukkan data penguraian stok produk ataupun pembelian dari pembeli ke dalam database. Berikutnya, data tersebut akan masuk ke dalam database dan sistem akan update secara otomatis. Lalu pengguna dapat melakukan cek data stok produk, cek data bahan baku, ataupun rekap penjualan. Sesuai pilihannya, nanti sistem akan menampilkan data stok produk ataupun bahan baku ataupun juga rekap penjualan. Lalu setelah menampilkan rekap penjualan, pengguna ataupun kepala gudang dapat melakukan cetak laporan untuk di-convert ataupun diubah menjadi laporan dari rekap tadi untuk dikirimkan ke tim keuangan dan juga akuntansi. Berikutnya untuk bagian Figma-nya, di sini bisa dibantu diklik username ini untuk sign in-nya, lalu klik sign in. Akan muncul halaman untuk pengecekan bahan baku. Di halaman bahan baku ini, pengguna dapat melihat bahan baku yang tersedia, mulai dari kode, bahan baku, harga modal, stok, dan kadaluarsa. Lalu bisa melakukan berbagai opsi seperti edit, hapus, ataupun tambah. Lalu untuk di halaman stok produknya, lanjut, di sini dapat dilihat beberapa produk yang tersedia dan dapat dibeli oleh calon pembeli melalui tim pemasaran. Seperti di sini ada kode produk, nama produk, harga modal, harga jual, stok, kadaluarsa, dan juga opsi edit, hapus, ataupun tambah. Boleh diklik yang tambah produknya. Di sini, ini merupakan contoh cara menambah produk ke dalam database, lalu bisa disimpan. Ini merupakan contoh penambahan data produk. Berikutnya ada rekap. Rekap di sini adalah laporan penjualan ataupun penjualan yang dilakukan oleh Bakery Pairy. Di sini setelah pengguna melihat rekap, pengguna juga dapat mengirimkan laporannya melalui fitur kirim laporan. Jika sudah sukses, maka akan muncul notifikasi seperti ini, lalu bisa ditutup dan pengguna kembali ke halaman rekap. Sekian untuk penjelasan manufaktur. Berikutnya akan dilanjutkan ke tim marketing oleh rekan saya. Baik, selanjutnya langsung saja ke bagian marketing atau pemasaran. Nah, di sini pada pihak seller, pertama-tama dia harus masuk ke akun ada terlebih dahulu, kemudian akan dicek dulu verifikasi akun dan kemudian ke database. Pada sisi seller ini, seller bisa melihat pesanan, mengecek produk, mengecek riwayat transaksi dan pengiriman. Selanjutnya pada sisi customer sebelum beli produk mereka harus mempunyai akun terlebih dahulu, karena di sini kita sistemnya delivery order. Buat akun, verifikasi akun, selanjutnya customer memilih produk, melakukan pemesanan, lalu memilih opsi pembayaran,
bisa transfer atau COD. Dan selanjutnya setelah melakukan pembayaran akan divalidasi pembayaran oleh sistem. Lalu sistem akan berikan notifikasi kepada seller dan kemudian seller akan memproses pesanannya. Pesanan dikirim, setelah itu pesanan diterima oleh customer, sistem akan menyelesaikan pesanannya dan kemudian memberikan laporan kepada mereka. Mungkin langsung saja ke prototype-nya. Nah, pada bagian kita harus login dulu dari sisi seller atau admin. Pertama akan langsung muncul dashboard. Dashboard ini ditampilkan shortcut atau widget berupa total pendapatan, pesanan terkirim, dan juga grafik keuangan 3 bulan terakhir. Selanjutnya di dashboard ini ada juga notifikasi. Boleh diklik. Nah, pada notifikasi ini apabila diklik akan muncul notifikasi pesan terbaru dari customer. Selanjutnya ke menu pesanan. Pada menu pesanan ini, di sini seller atau admin bisa melihat pesanan apa saja yang masuk. Dan di sini ada aksinya klik terima. Oke, langsung saja ke produk. Pada bagian produk ini, admin bisa mengedit ataupun menghapus produk yang ada. Mungkin bisa diklik edit terlebih dahulu. Nah, di sini admin bisa mengedit nama produk, harga, dan keterangan produk. Untuk stok, pada pemasaran tidak bisa mengeditnya karena database-nya terhubung di bagian manufaktur. Oke, lanjut. Di sini sudah dihapus. Langsung saja ke bagian pengiriman. Nah, pada bagian pengiriman ini, admin bisa melihat daftar-daftar customer yang telah membeli produk dan dilakukan pengiriman secara delivery order. Pada bagian detail ini, kita bisa melihat. Nah, pada bagian detail ini kita bisa melihat tracking pengirimannya dan juga alamatnya. Selanjutnya pada bagian riwayat pesan. Pada bagian riwayat pesan ini akan ditampilkan riwayat pemesanan dari customer yang telah memesan. Pada bagian detail ini akan ditampilkan foto penerimaan saat penerimaan paket dan juga foto produk yang telah dikirim. Mungkin cukup sekian dari pemasaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Ini saya akan menjelaskan sistem informasi akuntansi, yaitu yang pertama dimulai dari pesan barang, yang dimana berawal dari konsumen, lalu dari divisi marketing menerima pesanan, lalu ada proses data persediaan, input order, lalu setelah input masuk ke database sistem akuntansi perusahaan. Lalu dibuatnya output dokumen, yaitu ada 3 lampiran. Yang pertama itu nanti akan ke bagian manufaktur,
lebih tepatnya bagian gudang, lalu order penjualan, lalu menyiapkan proses barang pesanan, lalu mencatat barang keluar, di track juga selanjutnya oleh sistem pengadaan perusahaan, persediaan perusahaan, lalu dibuatkannya kartu gudang. Nah, setelah itu barang siap dikirim. Selanjutnya tadi output dari order penjualan, ke atas sedikit. Oke, di sini manufaktur, di bagian pengiriman, bahwasannya order penjualan, dokumen order penjualan dan barang itu harus dicocokkan. Lalu ketika sudah dicocokkan, maka kita akan dibuatkan surat jalan, yang nantinya surat jalan juga diberikan tiga cetak. Yang pertama untuk diarsipkan, yang kedua nantinya akan dibagikan kepada konsumen bersama faktur, lalu dilanjutkan ke bagian marketing untuk proses penjualannya. Dalam proses order penjualan, di sini kita melihat ada input jurnal penjualannya sebagai catatan untuk akuntansi di database penjualan, lalu selanjutnya lanjut kepada proses penjualan dan akan dibuatkannya faktur, dua faktur, yaitu yang pertama untuk diarsipkan, yang kedua faktur beserta surat jalan diberikan beserta barangnya sekaligus untuk melakukan pembayaran. Nah, ketika sudah menerima, maka dilakukannya pembayaran dan masuk kepada database penerimaan, lalu proses dinyatakan selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prototipe dari aplikasi sistem informasi akuntansi yang saya buat. Yang pertama yaitu akan ada tampilan login bagi admin akuntansi. Kita klik lalu sign in. Di sini menu pertama yaitu akan ditampilkan dashboard. Di sini kita bisa melihat penjualan barang dari mulai order pesanan yang berhasil atau sedang diproses. Jadi intinya seluruh transaksi yang dilakukan setiap divisi, baik itu akuntansi, baik itu manufaktur maupun marketing, itu di-track pada akuntansi, karena akuntansi yang memproses semua administrasi dari perusahaan. Lalu di sini juga kita bisa melihat pemasukan, pengeluaran atau total saldo, grafik keuangan dari suatu perusahaan. Baik, di sini ada 4 menu tampilan. Yang pertama ada dashboard, order pesanan, surat jalan, dan jurnal penjualan. Yang pertama kita bisa melihat order pesanan dimulai dari marketing yang memulai apabila ada konsumen yang melakukan pesanan, maka langsung di-track di sini untuk melakukan suatu proses lebih lanjut. Ini bisa di-print ya, teman-teman, bisa di-print. Lalu di sini juga menyatakan bahwa mana saja pesanan yang dinyatakan berhasil atau tidak berhasil. Selanjutnya di sini ada surat jalan. Di sini juga bisa melihat kita apakah surat jalan itu sudah dinyatakan cetak atau kita siap dicetak, gitu. Dalam artian di sini menunggu. Kita bisa melihat juga nama pengirimannya siapa, invoice ID-nya sesuai dengan primary key dari invoice ID kita dicukupkan ya untuk order pesanan atau pesanan itu diwakilkan oleh invoice ID. Nah, lalu juga ada jurnal penjualan sebagai track dari akuntansinya. Di sini semua sudah dicantumkan pada website atau aplikasi ini. Mungkin sekian dari penjelasan website aplikasi akuntansi. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan perihal keuangan oleh Arya. Baik, di sini ada flowchart tentang keuangan, di mana kita mulai dari pembeli. Pembeli memesan sebuah cake atau produk, lalu produksi menerima pesanan. Di sini terdapat dua proses. Kita melihat proses produksi terlebih dahulu. Kita ke decision, lihat jadwal kosong. Apabila terdapat jadwal kosong, maka kita schedule. Apabila lihat jadwal kosong iya, maka kita langsung pesanan kita proses.
Pesanan diproses, pesanan selesai, langsung ke transaksi. Apabila transaksi tidak berhasil dalam waktu yang sudah ditentukan, maka dia akan kembali reschedule. Apabila reschedule tidak terdapat juga, maka proses selesai. Lalu setelah transaksi berhasil, kita ke pengiriman ke pesanan diterima, lalu proses selesai. Selanjutnya kita pergi ke bagian keuangan. Di sini adalah proses yang kita akan olah, seperti mencatat data pemesanan, lalu pembuatan laporan faktur penjualan dan keuangan. Setelah itu, manajer keuangan menerima laporan dan membuat laporan faktur penjualan dan keuangan, serta validasi laporan. Setelah itu, proses selesai. Baik, sekarang kita akan pergi ke prototipe-nya. Baik, di sini prototipenya kita harus login dulu ke email sama passwordnya yang sudah dikasih. Kita di sini point of view sebagai manager. Oke, next login. Di sini terdapat dashboard di mana kita ditampilkan oleh suguhan data seperti report penjualan ini per tanggal berapa gitu, recent ordernya yang masuk berapa. Lalu ada top selling produknya, ada analitik dari penjualan, serta ada beberapa data-data kecil seperti produk yang di-save sama pelanggan, stoknya bertambah berapa, sales product, and job application. Lalu selanjutnya kita ke member list. Member list ini adalah dari data dari para pegawai, di mana kita dapat melihat performa, kontak info, lalu kita dapat membayar gaji mereka, serta kita dapat menambah, mengedit atau menghapus sebuah data dari pegawai tersebut. Next, kita ke data pesanan, di mana data pesanan yang kita tracking juga, apakah data pesanan tersebut ini termasuk ke pembayaran ya, di mana pembayarannya sudah selesai, belum terselesaikan atau cancel. Cancel berarti tidak dibayar. Setelah itu kita ke laporan. Di sini terdapat laporan dari penjualan produk dan hasilnya ada berapa, total order ada berapa, dan tentu ada hierarki dari sebuah bukan hierarki, namun ada list urutan dari top selling produk. Setelah itu kita keluar. Di sini logout. Oke. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk itu dipersilakan. Jadi mungkin dan dari beberapa penjelasan dari kelompok kami mengenai bakery Fairy ya, yang Fairy yang merupakan suatu perusahaan bakery atau roti. Sekian penyampaian dari kelompok kami, kelompok 2A. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu boleh daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.